Wa qalu la ba'sa law a'ta al-qit'ata kharijal masjid thumma syaribah aw sabbala fil masjid. Para ulama berkata bahwa tidak apa-apa mengasih sekeping uang di luar masjid untuk beli minuman itu, kemudian dia minum atau dia sebililahkan di dalam masjid, tidak apa-apa. Abil jumlati fa yanbaghi ayazida fil jum'ati fi awradihi wa anwa'i khairatihi fa innallaha ta'ala idza habba 'abdan ista'malahu fil aqdil fadilah bi fawadilil a'mali wa idza maqatahu ista'malahu fil aqdil fadilati bi sayyi'il a'mali liyakuna dzalika awja'a fi itabihi wa ashadda li maqdihi li hirmanihi barakatal waqti wa intihakihi hurmatal waqti. Kesimpulannya ialah dianjurkan di hari Jumat itu dia tambahkan kegiatan-kegiatan wirid-wiridnya ditambah, dan macam-macam amal baiknya itu ditambah sebab Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah taala itu mencintai seorang hamba, maka hamba itu oleh Allah akan diperlakukan di waktu-waktu yang utama, melakukan amal-amal yang utama. Sebaliknya apabila Allah membenci seorang hamba, maka hamba itu oleh Allah diperlakukan di waktu-waktu yang utama seperti hari Jumat itu diperlakukan dengan amalan-amalan yang buruk. Yang buruk ada di jalan-jalan atau di trotoar-trotoar. Kenapa demikian? Agar lebih menyakitkan, lebih memedihkan hatinya ketika dia dimarahi oleh Allah, disalahkan oleh Allah, dan agar lebih parah dia mendapatkan murka Allah karena dia tidak dapat barakahnya waktu dan dia telah mencoreng kehormatan waktu. Waktu Jumat kok dibuat buat ngobrol tidak jelas. Wa istabu fil jumu'ati da'awatin. Saya dzikra fi kitab da'awati insyaallah ta'ala sallallahu ala kulli abdin musdafa. Di hari Jumat disunatkan baca doa-doa, dan doa-doa itu akan diterangkan di bab kitabud da'awat insyaallah. Al-babu sadisu fi masailah mutafarriqatin ta'ummu bil balwa yahtajul muridu ila ma'rifatiha. Bab ke-6 akan menerangkan masalah-masalah yang beragam yang sudah merata, orang mengalami problem-problem itu sudah merata. Sedangkan orang yang menginginkan ridha Allah butuh untuk mengetahui hukum-hukum masalah-masalah tersebut. Fa amal masailul lati taqa'u nadiratan faqad istaqainaha fi kutubil fiqh. Adapun problem-problem yang jarang terjadi itu sudah saya terangkan secara lengkap di kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih Imam Ghazali itu sangat lengkap, ada wajiz, ada ajiz, ada basid, ada khulasoh yang disyarahi, yang diringkas, disyarahi oleh para ulama setelahnya, oleh Imam Nawawi, oleh Imam Rafi'i. Mas'alatun al-fi'lul qalilu wa in kana la yubdilu sholata fa huwa makruhun ila li hajatin. Wa dzalika fi daf'il marih aqatil aqrabil lati tukhafu. Yumkinu darb qatla bi darbatin aw darbataini. Masalah pertama adalah bahwa gerakan di waktu salat yang sedikit itu walaupun tidak membatalkan salat tetapi makruh. Jadi jangan bergerak sama sekali kalau di dalam salat itu, kecuali ada kebutuhan. Contoh kebutuhan ialah seperti menghadang orang yang mau lewat di depannya, itu dihadang, itu ada gerakan tangan ke depan. Membunuh kalajengking yang mengkhawatirkan menggigit, itu juga gerakan juga, tidak apa-apa karena ada kebutuhan. Namun kalajengking itu bisa dibunuh dengan satu pukulan atau dua pukulan, sebab kalau sudah tiga batal. Itu salat itu faqad akan surat wa batal salat itu. Kalau pukulannya sudah sampai 3 kali,
berarti sudah dianggap banyak dan sholatnya batal. Wa kadzalika al-qummatu wal burughu mahma ta'adza bihima kana lahu daf'uhuma. Termasuk kalajengking yaitu ada tinggi, ada serangga, ada nyamuk. Apabila terganggu dengan serangga dan nyamuk itu maka dihadang tidak apa-apa. Wa kadzalika hajatu ila al-haqqi alladhi yushawwisu alaihi al-khushu'ah. Termasuk tidak makruh yaitu butuh untuk orang itu butuh untuk garuk-garuk yang mana gatalnya itu mengganggu kekhusyuannya, maka digaruk gatalnya itu tidak apa-apa. Kana Mu'adzun ya'khudul qummalata al-bulghuluta bi salati wa Ibnu Umar kana ya'khudul qummalata fi salati hatta yadhhara ad-damu ala yadihi. Buktinya sahabat Mu'adz bin Jabal pernah mengambil tinggi atau serangga dan nyamuk di waktu sholat. Sahabat Abdullah bin Umar juga pernah membunuh kutu di waktu sholat sehingga darahnya itu kelihatan di tangan sahabat Abdullah bin Umar. Wa qala Nakhai ya'khudhuha wa yuhinuha wa la syai'a alaihi in qatalaha. Kalau menurut Imam Ibrahim An-Nakhai, kutu itu diambil kemudian lemahkan saja, jangan dibunuh. Dan tidak apa-apa, tidak batal, tidak apa-apa kalau dia bunuh, tidak apa-apa. Wa qala Ibnu al-Musayyab ya'khudhuha yukhaddiruha thumma yadrahuha. Kalau menurut Imam Sa'id bin Musayyab, kutu itu dia ambil kemudian dia tutupi kemudian dia lempar, jadi enggak usah dibunuh. Wa qala Mujahidun al-habbu ilayya ayyada'aha illa an tu'dhiyahu wa tashghalahu an salatihi fayuhinuha qadra ma la tu'dhi thumma yulqiha. Kalau menurut Imam Mujahid, kata Imam Mujahid yang lebih bagus ialah menurut saya biarkan tinggi-tinggi serangga-serangga itu, kutu-kutu itu, kecuali mengganggu yang menyebabkan dia tidak fokus pada sholatnya, maka lemahkan itu binatang-binatang itu, lemahkan sekedar tidak mengganggu dirinya, kemudian dia buang, lempar. Wa hadhihi rukhsatun wa illa fal kamalu al-ihtirazu anil fi'li wa in dhalla. Nah, kebolehan-kebolehan di atas itu adalah kemurahan, adalah keringanan. Kalau dia bilang itu adalah sebuah keringanan tetapi keutamaan, ya salah. Sebab yang sempurna itu ialah menghindar dari gerakan apapun. Nanti walaupun ada kutu, ada gatal, biarkan, itu yang paling bagus. Walaupun gerakannya itu sedikit. Walidzalika kana ba'dhum la yaqdurul dzubabah. Oleh karena yang paling sempurna adalah tidak bergerak sama sekali. Sebagian ulama salaf itu tidak pernah mengusir kalau ada lalat mengganggu di depannya. Wa qala la u'awwidu nafsi bidzalika fayufsidu alayya salati. Alasannya beliau begini, saya tidak akan membiasakan diri saya mengusir-ngusir lalat itu, takut bisa membatalkan salat saya. Wa qad sami'tu annal fusaqa baina yadayil muluki yasbiruna ala adzan katsirin wa la yataharrakuna. Saya pernah mendengar orang-orang fasik, orang-orang jahat, para pelanggar-pelanggar pemerintah itu mereka sangat sabar, dipukuli yang menyakitkan, digebuk, dicambuk, itu diam, tidak menjerit, dan mereka tidak bergerak. Dan ini apalagi kita menghadap kepada Allah. Ini hanya raja dunia saja mereka khusyuk, apalagi kita menghadap raja di raja, yaitu Allah. Wa mahma tasa'abah fala ba'sa yad'ayadahu ala fihi wa wal aula. Apabila menguap, ya sedang ngantuk sehingga menguap, maka tidak apa-apa tangannya ditutupkan kepada mulutnya, itu tidak apa, bagus itu. Itu yang lebih baik. Wa in adasa hamidallah azza wa jalla fi nafsihi wa la yuharriku lisanahu.
Apabila sedang bersin di pertengahan sholat, maka baca alhamdulillahnya itu cukup di hati, jangan menggerakkan lidahnya, jangan berbunyi. Wa in tajasya'a fa yanbaghi alla yarfa'a ra'sahu ila samai. Apabila sedang bersendawa, ya, kalau bersendawa di pertengahan sholat, maka dianjurkan kepalanya tidak menengadah ke atas langit, jangan, tetap menunduk. Wa in saqata ridahu falan bagi aysawiyahu, ketika serbannya yang di bahu itu jatuh, maka tidak dianjurkan untuk diambil kembali, dipasang kembali, itu tidak baik, biarkan terjatuh. Wa kadzalika ad-darafu imamatihi fa kullu dzalika makruhun illa daruratin. Termasuk juga ujung-ujung serbannya itu ketika menyentuh debu misalnya, gak usah digeserkan. Semua itu makruh kecuali ada darurat. Mas'alatun as-salatu fin na'laini jaizatun wa in kana naz'un na'laini sahlan. Salat pakai dua sandal itu boleh. Sekalipun melepaskan dua sandal itu mudah sekali, tidak apa-apa salat pakai sandal. Wa laysatir rakhsatu fil khuffi li usrin naz'i bal hadin najasatu ma'fuun anha. Keringanan salat pakai mujah, pakai sepatu kulit itu bukan karena sulit melepaskan karena banyak talinya, bukan. Bahkan najis yang ada di bawah sepatu itu adalah najis ma'fu. Wa fi ma'na hal midasu fa Rasulullah sallam fi alaihi zamanaza'a fa nazan nasu ni'alahum faqala lima khala'tum ni'alakum qalu ra'inaka khala'ta fa khala'na faqala Rasulullah sallam inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna bihima khubthan fa idza arada hadukum al masjida falyaqlib na'alaihi wal yandur fihima fa in ra'a khubthan falyamsahhu bil ardi wal yusalli fihima. Sama dengan sandal, yaitu sepatu sholat pakai sepatu tidak apa-apa. Sebab Rasulullah SAW pernah sholat pakai dua sandal beliau. Kemudian di pertengahan sholat Rasulullah lepaskan sandal itu. Kemudian orang-orang di belakangnya, makmum-makmumnya lepaskan sandal mereka semua. Setelah sholat Rasulullah bertanya, kenapa kalian lepaskan sandal-sandal kalian? Mereka menjawab, ya karena kami melihat engkau Rasulullah melepaskan sandal engkau, jadi kami juga ikut lepaskan sandal-sandal itu. Kata Rasulullah, tidak, begini ceritanya kau saya ini kedatangan malaikat Jibril di pertengahan sholat tadi. Kemudian Jibril bilang kepada saya bahwa di dua sandal saya itu ada najisnya. Jadi apabila salah satu dari kalian mau ke masjid, maka dibalikkan dulu kedua sandalnya, lihat di bawah sandal itu ada apa. Apabila ada najis, maka gosokkan najis itu di tanah, kemudian sholat di sandal itu. Waqala ba'dhum as-salatu fi na'alaini afdalu li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala lima khalaqtum ni'alakum. Wa hadhihi mubalaghatun fa innahu sa'alahum lubayyinah lahum sababa khal'ihi idh 'alima annahum khala'u 'ala muwafaqatihi. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa sholat pakai dua sandal itu lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah bilangnya begini, kenapa kalian lepas sandal kalian? Kan berarti lebih baik tidak lepas, karena oleh Rasulullah disalahkan para sahabat itu. Tetapi ini berlebih-lebihan. Mengatakan sholat pakai sandal itu lebih baik, itu berlebih-lebihan. Fatwanya berlebih-lebihan. Sebab kenapa? Karena Rasulullah itu tanya pada sahabat itu bukan mengkritik, bukan menyalahkan mereka, tetapi tujuannya agar Rasulullah menjelaskan kepada mereka kenapa beliau lepaskan sandal beliau. Sebab
Rasulullah tahu bahwa para sahabat itu melepaskan sandal itu karena ikut jejak Rasulullah. Rasulullah lepaskan, ya lepaskan. Ternyata alasannya tidak sama. Rasulullah punya alasan, yaitu kedatangan malaikat Jibril. Wa qad rawa Abdullah bin Sa'ib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khala'ana alaihi. Imam Abdullah bin Sa'ib meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melepaskan sandal beliau waktu sholat. Berarti itu tadi benar berlebihan. Fa idzan wallahu a'lam.